Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk pelajaran sosiologi kelas 11 kita akan membahas tentang dasar pembentukan kelompok sosial. Bisa kita menyimak bersama dalam flipping books yang sudah Ibu siapkan. Nah, ada kutipan tentang yang harus didapat adalah egoisme dan kebencian. Yang mesti dirajut ialah solidaritas dan kepedulian. Menurut Najwa Shihab. Nah, hal ini berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, maka harus hidup bersama orang lain dan membutuhkan orang lain. Salah satu tokoh yaitu Paul B. Harton mengatakan bahwa kelompok berarti setiap kumpulan manusia secara fisik, misalnya sekelompok orang yang sedang menunggu bus kota. Nah, sejak lahir manusia hingga saat ini senantiasa menjadi anggota bermacam-macam kelompok. Selain menjadi anggota kelompok keluarga, seorang juga menjadi warga salah satu umat agama, suku bangsa, atau kelompok etnik tertentu. Kebutuhan pokok manusia bagi kehidupannya itu ada dua. Yang pertama yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia yang lain. Yang kedua, adanya keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alam. Nah, yang pertama, pengertian kelompok sosial. Menurut Roland L. Warren, satu kelompok sosial itu meliputi sejumlah manusia yang berinteraksi dan memiliki pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggotanya secara keseluruhan. Ya, jadi masing-masing anggota itu memahami bagaimana pola interaksinya dan apa tujuan kelompok itu dibentuk. Kemudian yang kedua dari Willa Hodge. Kelompok sosial merupakan suatu unit yang terdiri atas dua orang atau lebih yang saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi. Syarat dan ciri-ciri kelompok sosial. Menurut Surjanus Kantor, kelompok sosial memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama, harus adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain dalam kelompok itu. Kemudian yang ketiga, adanya suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat. Nah, satu faktor pengikat ini tidak bisa dihilangkan karena faktor pengikat ini akan tumbuh secara alami di antara anggota-anggota kelompok. Kemudian, selanjutnya memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Ini akan menjadi ciri khas dalam kelompok sosial. Yang terakhir, memiliki sistem dan proses. Sistem dan proses ini akan menjadi sebuah kesepakatan di antara anggota-anggota kelompok dan itu pasti akan dijalankan. Kemudian, ciri-ciri kelompok sosial. Ada 5. Yang pertama, kelompok sosial merupakan suatu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Yang kedua, setiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai sosial dalam hidup yang sama. Kemudian yang ketiga, tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial karena terdiri dari individu yang saling terkait satu sama lain berdasarkan status dan perannya. Yang keempat, tiap kelompok sosial memiliki peran yang berbeda. Yang satu dengan pasti akan memiliki peran yang berbeda. Kemudian yang kelima, tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggotanya. Nah, bagaimana kelompok sosial tersebut dapat terbentuk? Ada sebuah proses yang harus dilalui. Manusia pada dasarnya tidak dapat hidup tanpa orang lain. Nah, hal ini akan membuat manusia mau tidak mau dia harus berinteraksi dengan manusia yang lain untuk dapat bertahan hidup. Nah, jadi untuk mempertahankan hidupnya, untuk dapat survive, manusia itu harus berinteraksi dengan manusia yang lain. Nah, dari interaksi manusia tersebut, kemudian akan muncul yang namanya pranata sosial atau aturan-aturan yang muncul akibat dari interaksi antara manusia tadi. Nah, terciptanya pranata sosial ini
yang akan mengatur kehidupan masyarakat, akan mengatur kehidupan manusia. Nah, kelompok sosial yang paling kecil itu sedikitnya terdiri dari 2 orang, atau ini disebut dengan small group. Small group ini terdiri dari 2 orang. Contohnya apa? Contohnya adalah kelompok sosial pernikahan. Di dalam pernikahan, 2 orang akan memiliki hubungan yang sangat intens, yang sangat intim, sehingga mereka bisa saling terikat satu sama lain. Nah, small group ini juga dapat berpisah. Artinya ketika sudah tidak bisa bersama lagi, mereka akan bisa berpisah melalui sebuah perceraian. Nah, selain small group ini, ada juga triad. Triad itu ada 3 orang anggota, anggota kelompoknya ada 3 orang. Nah, dari 3 orang ini misalnya ada satu yang keluar, maka masih ada 2 anggota di mana kelompok sosial tersebut masih bisa berjalan. Nah, dari kelompok-kelompok sosial tersebut itu pasti akan muncul saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Jadi kalau ada sekelompok manusia yang tidak saling berinteraksi, tidak saling mempengaruhi, misalnya para penumpang di terminal atau di stasiun yang menunggu kereta api, tapi mereka tidak saling berinteraksi, tidak saling mempengaruhi, maka ini tidak bisa disebut sebagai kelompok sosial. Karena kelompok sosial itu adalah manusia yang berada dalam tempat yang sama atau berada dalam situasi yang sama dan saling berinteraksi serta saling mempengaruhi. Begitulah proses pembentukan kelompok sosial yang merupakan dasar kebutuhan manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Kemudian faktor pembentukan kelompok sosial. Kelompok sosial terbentuk karena 3 hal. Yang pertama adanya kepentingan yang sama, yaitu kelompok kepentingan kadang disebut sebagai sebuah asosiasi. Misalnya asosiasi advokasi, asosiasi buruh, maupun asosiasi profesi yang lain. Yang kedua adanya pertalian darah, yaitu kelompok keturunan seperti kelompok Batak, Minangkabau, Jawa, Aceh, Sunda, yang mereka memiliki pertalian keturunan darah yang sama, sehingga mereka akan membentuk sebuah kelompok sosial. Nah, kemudian yang ketiga ada daerah yang sama. Di daerah yang sama biasanya orang-orang itu akan memiliki kebudayaan yang sama, bahasa yang sama, dan cara berpikir yang sama. Nah, adanya perasaan senasib dan sepenanggungan inilah yang membuat anggota kelompok tersebut tergabung dalam sebuah kelompok sosial. Nah, ini adalah gambar-gambar dari kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama, ini peserta didik yang sedang belajar, mereka tergabung dalam kelompok belajar. Mereka memiliki tujuan utama mereka adalah belajar. Di dalam kelompok belajar ini mereka akan memiliki pranata, akan memiliki aturan, di mana aturan itu pasti akan ditaati atau dipatuhi oleh masing-masing anggota. Yang kedua adalah pranata keluarga. Salah satu tujuan keluarga adalah untuk melanjutkan keturunan. Selain melanjutkan keturunan, mereka juga ada fungsi afektif maupun fungsi keamanan. 30.000. Fungsi keamanan. Kemudian yang kelompok yang ketiga adalah ini kelompok yang ketiga adalah sekumpulan warga yang sedang berkumpul dalam wilayah yang sama. Di wilayah yang sama ini mereka akan memiliki etos kerja yang sama, cara bekerja yang sama, dan akan memiliki rasa senasib dan sepenanggungan. Sehingga mereka akan muncul sebuah keterikatan untuk hidup bersama dan saling berinteraksi. Kemudian yang keempat ini adalah polisi yang sedang melakukan pengamanan di sebuah wilayah yang tujuannya adalah untuk menertibkan kondisi masyarakat agar dapat tertib dan tidak menimbulkan kerusuhan. Yang kelima ini adalah sebuah kelompok sosial di mana mereka tergabung dalam sebuah kelompok kerja yang sedang berdiskusi untuk menyelesaikan sebuah proyek di mana mereka harus saling berinteraksi, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir ini adalah gambar sekelompok orang yang mereka
gabung dalam situasi yang sama karena mereka, eee, merasa membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka, ini secara bersama-sama meminta bantuan kepada, orang yang lebih memiliki, kekayaan lebih, yang mau memberikan bantuan kepada mereka. Nah, demikianlah ini contoh-contoh kelompok sosial yang ada di lingkungan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, berkaitan dengan proses pembentukan kelompok sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.